Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Just One. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Champion yang pernah dirilis pada tahun 2018. Film berawal dari seorang security bernama Mark yang sedang berjaga di sebuah bar. Bersamaan dengan itu, seorang pemuda bernama Jinky membuat kerusuhan di sana yang ternyata Jinky adalah teman dari Mark. Jinky memohon kepada Mark agar bermain satu game untuknya, karena ia tidak bisa pulang ke Korea dengan tangan kosong. Karena kasihan, akhirnya Mark pun menuruti permintaannya, dan ia pun adu panco di dalam bar tersebut. All that dough is mine. Don't touch. Terlihat Mark cukup mudah untuk memenangkan pertandingan panco tersebut. Namun masalahnya, mereka dan bosnya tidak menerima kekalahannya sehingga terjadilah sedikit baku hantam di sana. Sedangkan Jinky melarikan diri bersama uangnya dan berjanji akan menghubungi Mark setelah tiba di Korea. Akibat kejadian tersebut, Mark dipecat dari sana karena telah mempermalukan pemilik bar. Mark yang kesal karena disentuh, ia pun melintir tangan si bos dan lalu pergi. Setelah itu ia bekerja sebagai keamanan di sebuah supermarket yang membuatnya selalu ngantuk karena tidak terbiasa. Di saat itu, Jinky menghubunginya dan menyarankan untuk mengikuti kompetisi panco di Korea, dan hadiahnya pun cukup lumayan besar. Setelah berpikir sesaat, akhirnya Mark pun memutuskan untuk pergi ke Korea, karena itu adalah peluang emas dan mungkin akan merubah nasibnya. Karena sebenarnya Mark merupakan atlet panco yang telah mendapatkan banyak medali. Setibanya di Korea, Mark dijemput oleh Jinky dan membawanya ke tempat makan. Jinky meminta Mark untuk mendekati seorang mafia sponsor olahraga bernama Yu Chang-so agar ia bisa mengikuti kompetisi. Setelah itu, Jinky membawa Mark keliling Korea untuk bersenang-senang. Di malam harinya, Mark beristirahat di sebuah hotel. Di sana terdapat sebuah ponsel yang menunjukkan alamat ibunya. Di lain sisi, Chang-so bersama tangan kanannya yang bernama Kim sedang menagih uang keamanan di sebuah pasar. Di sana terlihat juga Jinky yang memantau mereka dan kemudian ia berpura-pura menjadi seorang pebisnis. Hal tersebut bertujuan agar Chang-so mau bekerja sama dengannya. Akan tetapi ia malah digantung terbalik oleh mereka. Kemudian Jinky menceritakan tentang Mark yang merupakan atlet panco terbaik dan semua kelebihannya sehingga membuat Chang-so tertarik. Mereka pun sepakat untuk bekerja sama, tapi mereka harus menaati peraturan Chang-so. Keesokan harinya, Mark pergi ke alamat ibunya. Setibanya di sana, ia tampak kebingungan setelah melihat kedua anak kecil yang ternyata itu adalah rumah mereka. Di saat yang bersamaan, Jinky menelponnya dan ingin bertemu dengan Mark, sehingga ia pun harus segera pergi dari sana. Kedua bocil ini bernama Junhee dan sang kakak bernama Juyong. Mereka melapor kepada ibunya yang bernama Sojin kalau ada seorang pria besar yang datang ke rumahnya. Namun Sojin tidak mengenalinya. Di malam harinya, Jinky membawa Mark bertemu dengan Chang-so. Dan di saat pertemuan pertamanya tersebut, Chang-so dengan berani mengatakan imut kepada Mark. Hal tersebut membuat Mark kesal dan hampir saja ia memukulnya. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Di sana, Mark mampu mengalahkan dua orang petarung dengan cukup mudah. Di sisi lain, seorang investor bernama Seo tampak senang karena hal ini bisa memperoleh banyak keuntungan. Saat di hotel, Jinky memberitahu Mark kalau di pertandingan selanjutnya, ia harus kalah di babak kedua, karena itu adalah kesepakatannya. Keesokan harinya, Sojin melihat foto Mark kecil bersama ibunya. Sedangkan Mark sendiri kembali mendatangi alamat ibunya yang kemudian ia diketahui oleh Junhee. Di sana Mark menanyakan nama Lee Jung-suk yang ternyata adalah nenek mereka. Beberapa saat kemudian Mark mengikuti Sojin hingga sampai ke tokonya. Tak lama kemudian ia dikagetkan dengan kedatangan Jinky. Lalu Jinky berniat untuk menghampiri wanita tersebut. Namun Mark membawanya pergi dari sana. Padahal Sojin telah melihat mereka berdua.
Kemudian di saat mereka makan, Jinki berulang kali mengingatkan Mark kalau nanti ia harus kalah di babak kedua karena sudah perintah dari Yu Chang-so. 빨리 좀 부탁드립니다. 흐름이 끊기고 있다고요. 괴물 아니야? Pertandingan pun dimulai, Mark berhasil memenangkannya. Dan di saat itu juga ia melihat Sojin yang dikasari oleh Chang-so. Alhasil, Mark kembali memenangkan pertandingannya di babak kedua karena kesal dengan Chang-so. Hal ini membuat Chang-so kesal karena Mark tidak mengikuti peraturannya. Lalu ia pun menghadang Mark, namun Mark yang tidak pandang bulu, ia pun mendorong Chang-so tanpa rasa takut sedikit pun. Setelah itu Jinki menemui Sojin, dan di saat bersamaan Chang-so berserta anak buahnya menghajar Jinki. Beruntung Mark segera datang dan langsung menghajar mereka semua dengan cukup mudah. Tak lama kemudian polisi datang dan langsung membawa mereka berdua. Meski Jinki menjelaskan berulang kali kalau mereka berdua tidak bersalah. Bahkan ia juga menjelaskan kalau Mark adalah seorang atlet panco. Polisi tetap tidak mempercayainya, sehingga terjadilah adu panco di sana untuk membuktikannya. Beberapa saat kemudian, Sojin datang membawa identitas asli Mark, sekaligus foto masa kecilnya saat bersama ibunya. Sojin mengatakan Mark adalah saudara dari ayah yang berbeda, dan pada akhirnya mereka pun dibebaskan, lalu Junhee mengajak Mark untuk tinggal bersamanya. Keesokan harinya, Junhee memegang telapak tangan Mark yang menurutnya sangat besar. Kemudian Mark membantu Juyong membuka pintu yang macet. Lalu Mark memandangi foto masa kecilnya saat bersama ibunya yang membuat Mark teringat masa lalunya di sana. Di saat itu, Sujin menasihati beberapa anak sekolah yang sedang merokok. Namun mereka malah melawan. Beruntung Mark segera datang dengan tubuh besarnya yang membuat mereka ketakutan. Sujin mengatakan kepada Mark kalau ia merasa terganggu dengan keberadaannya. Mark yang sadar diri pun segera pergi dari sana. Namun saat di luar, ia bertemu dengan kedua orang penagih hutang. Ia meminta mereka segera pergi dari sana dengan baik-baik. Tapi satu dari mereka malah nyolot, sehingga Mark memberikan sedikit pelajaran kepada mereka. Melihat hal itu, anak-anak bertepuk tangan dan mengajak Mark makan bersama. Karena kasihan, Mark pun tidak jadi pergi dari sana, karena ia ingin melindungi mereka dari orang-orang penagih hutang. Di saat itu, Mark membuatkan makanan untuk mereka. Namun anak-anak tidak menyukainya, karena memang tidak enak. Kemudian Mark yang tidak mempunyai uang mengajak mereka ke tempat prasmanan supaya bisa makan gratis di sana. 축하드립니다. 앞으로 나오시죠. 예. 자, 여기 선물 받아가시고요. 자, 잠깐. Di sisi lain, Jinki menghubungi temannya yang merupakan seorang wartawan. Esok harinya, Sojin melihat kedua anaknya yang tampak begitu senang karena memenangkan sebuah botol di acara prasmanan tadi malam. Beberapa saat kemudian, kedua penagih hutang kembali datang. Namun saat melihat Mark, mereka langsung pergi dari sana. 안녕하세요. Kemudian Mark tanpa sengaja melihat Sojin yang berganti pakaian. 변태야? 나 못 갈아입는데. Saat di luar, Mark menghampiri kedua penagih hutang yang masih berada di sana. Di tempat lain, Chang-so membahas teman Kim yang bernama Fams. Fams adalah seorang atlet panco yang sekarang berada di penjara. Ia menyukainya karena dia sangat kuat dan suka menghancurkan tangan lawannya. Kemudian, Mark yang tengah bersantai didatangi oleh Jinki dan anak-anak. Jinki memberitahu Mark kalau ada turnamen baru di Busan. Jinki sengaja mengajak anak-anak agar membujuk Mark untuk pergi ke Busan. Esok harinya mereka semua pergi ke Busan. Di perjalanan, Sujin bercerita tentang suaminya yang tewas karena kecelakaan. Di tempat turnamen, terlihat seorang atlet panco nomor 1 Korea bernama Kombo sedang bertanding. Setibanya di sana, ternyata teman kameramen Jinki telah bersiap. Di pertandingan itu, kameramen hanya berfokus kepada pertandingan Mark. 삼촌 화이팅! 화이팅.
Dan pada akhirnya Mark berhasil memenangkan pertandingan dengan susah payah karena combo bukan hanya kuat, tapi ia tahu tentang teknik. Setelah itu mereka makan bersama dan bersenang-senang sehingga Sojin bahagia melihat anak-anaknya menyukai Mark. Di malam harinya, Sojin menghampiri Mark yang sedang sendirian dan mengajaknya pergi ke makam ibunya. Namun Mark menolaknya karena ia masih beranggapan kalau ibunya menelantarkan Mark. Keesokan harinya berita mengabarkan tentang data diri Mark dulu sampai sekarang yang memenangkan banyak medali. 스포츠밖에 없었을지 모릅니다. 그자입니다. 하지만 그는 Di saat itu, Juyong meminta sepatu kepada ibunya. Namun Sujin malah berpura-pura mengangkat telepon. Sebenarnya Sujin ingin memberikan kejutan, tapi Juyong sudah keburu pergi dari sana. Mark kemudian membawa sepatu tersebut kepada Juyong karena ia tidak ingin Juyong bersedih. 악수. Singkat cerita, Mark dan Jinki pergi berobat tradisional akupuntur untuk menyembuhkan rasa sakit di tangannya Mark. 어제 술 많이 마셔가지고 형. Setelah itu, Jinki menemui ayahnya yang sedang bekerja sebagai security. Jinki bercerita kepada Mark kalau ayahnya telah bangkrut, ditipu karena dulunya mereka adalah orang kaya. Di perjalanan pulang, seorang bocil terus memandangi Mark sehingga Mark bertingkah aneh, yang membuat pegangan tangan di bus itu pun putus. Setibanya di rumah, ternyata Mark membawakan ayam untuk mereka. Kemudian Juyong memberitahu Mark kalau neneknya pernah mengirimkan email sebelum meninggal. Sedangkan Jinki sendiri menemui Changso, namun ia diusir karena Yu Changso telah memiliki pemain baru bernama Fams. Di sisi lain, Mark yang tengah membaca email dari ibunya, yang ternyata Sujin bukanlah adik kandungnya. Sujin hanyalah orang lain yang dianggap anaknya sendiri oleh ibunya Mark. 이름이 이수진이라고. Keesokan harinya mereka pergi untuk liburan. Namun perjalanan terhenti karena pengendara lain yang ugal-ugalan hampir membuat mereka celaka. Bukannya meminta maaf, pengemudi tersebut malah mencaci maki Sujin. Begitupun dengan Jinki. Setelah mereka keluar, pengemudi tersebut menjadi ciut dan meminta maaf. Terkadang otot mampu membalikan keadaan. Lalu Sujin membawa Mark ke makam ibunya. Di sana Mark mengatakan kalau Sujin bukanlah adiknya, melainkan hanya orang lain yang dianggap anak oleh ibunya Mark. Sujin yang mencoba untuk menjelaskan, namun Mark yang sudah terlanjur kecewa karena merasa dibohongi. This is all about you using me to make money. Cause you like my brother to me, man. Sejak saat itu, Mark hanya fokus untuk berlatih agar bisa menjadi juara. Adegan beralih ke Juyong dan adiknya yang terus memikirkan Mark. Sedangkan Sojin sendiri tidak bisa berkata apapun karena ia paham dengan kesalahannya yang telah ia perbuat. Di lain sisi, Mark pergi ke tempat kompetisi yang membuat Jinki sangat senang. Mereka juga disambut oleh combo. Di saat yang bersamaan, Yu Changso datang dan dengan yakin Fams akan mengalahkan Mark. Saat pertandingan akan dimulai, Mark ditanya tentang ibu dan keluarganya oleh wartawan. Namun Mark hanya diam saja. Beberapa saat kemudian pertandingan pun dimulai. Terlihat Mark dan Fams dapat mengalahkan semua lawannya dengan begitu mudah. Sedangkan Junhee dan kakaknya berangkat ke pertandingan tanpa sepengetahuan ibunya. Di saat itu, investor Seo mulai cemas karena Mark terus memenangkan pertandingan. Lalu Yu Changso menenangkannya karena ia mempunyai cara lain. Yang ternyata Changso telah menyogok Jinki dengan uang yang sangat banyak. Meski awalnya Jinki menolak, namun pada akhirnya ia menerima uang itu karena teringat dengan hutang ayahnya. Sementara itu, tangan Mark sedikit cedera. Namun ia terus bertarung supaya bisa meraih gelar juara. Saat istirahat, Jinki memberitahukan perihal penawaran Changso. Tapi Mark meminta Jinki untuk mengembalikan uangnya karena ia telah berjanji kepada anak-anak untuk menjadi juara. Adegan beralih ke Junhee dan kakaknya yang tidak diperbolehkan masuk.
Beruntung di sana ada teman Sujin yang bernama Duyon yang membawanya masuk sekaligus menghubungi Sujin kalau kedua anaknya berada di pertandingan. Sujin pun segera pergi menyusul mereka. Di saat itu sekilas Mark melihat kedatangan Junhee dan kakaknya yang menyaksikan pertandingan. Setelah itu ia pun bertanding dengan melawan Combo yang membuat para juri dan penonton kagum karena baru kali ini pengikat tangan yang begitu kuat bisa putus oleh mereka. Dan pada akhirnya Mark berhasil mengalahkan Combo dengan bersusah payah. Di saat itu, Mark melihat Jin-ki yang langsung pergi dari sana. Ternyata Jin-ki mengembalikan uang sogokan Changso sehingga membuatnya dihajar. Beruntung Mark segera datang dan langsung menghajar mereka semua. Dan kini pertandingan final pun akan segera dimulai. Sementara itu, Sujin terus berlari agar tidak melewatkan pertandingan Mark. Di awal pertandingan, Fams berbuat curang dengan memelintir jempolnya Mark. Saat melihat kedatangan Sujin membuat Mark kembali bersemangat untuk menjadi sang juara. Setelah mengalahkan Fams, Mark menyampaikan pesan bahagia kepada almarhum ibunya dan ia juga menganggap Sujin sebagai keluarga baru yang selalu menemaninya. Beberapa waktu kemudian, Mark kembali mengikuti pertandingan. Namun kali ini bukan hanya di Korea, melainkan pertandingan dunia yang ditonton oleh jutaan orang. Nah, seperti itulah alur cerita dari film Champion. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Jody Setiawan, thanks for watching video, and until next time.